Halo teman-temanku Sobat Perintis, kembali lagi di program kami Meraba. Pada pertemuan kali ini kita hadirkan narasumber yang bergerak di bidang kreatif trainer. Jadi beliau saat ini sedang merintis adanya agensi, terutama fokusnya itu ada di agensi videographer. Agensi beliau sekarang bergerak di daerah Yogyakarta, sebelahnya Klaten. Kalau kita kebetulan dari Klaten, beliau menjalankan usahanya itu ada di Yogyakarta. Nah, untuk usahanya sendiri lebih jelasnya nanti mungkin bisa disampaikan beliau, dan untuk namanya nanti bisa di-follow juga Beling Visual. Kita hadirkan orangnya secara langsung, Mas Dava. Silakan masuk, Mas Dava. Halo, Halo, Mas. ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Dari mana Mas tadi? Hari ini kegiatannya apa aja? Hari ini kegiatannya, tadi ngedit beberapa foto aja sih Mas. Ya. Masih jalan nih usahanya sampai sekarang? Oh, buat foto video masih. Masih ya? Ya. Aku mungkin teman-teman mau tahu nih Mas, dulu saat Mas Dava ini merintis, bener Beling Visual ya namanya ya? Iya, Beling Visual, jadi bergerak di agensi videographer ya? Apa audio visual sih? Oh, lebih tepatnya audio visual. Oke. Ya mungkin bisa diceritakan Mas, dulu awal Mas Dava itu merintis bidang kreatif trainer kalau bisa dibilang gitu. Industri kreatif ya? Yes. Ya, gimana itu Mas? Awalnya saya coba-coba. Oh iya. Kemudian saya keterusan. Canda ya. Gimana tuh Mas? Jadi Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Dulu awalnya itu kan karena nggak sengaja ya dulu ya. Dulu kalau dirimu pernah tahu di sekolah itu kan sekolah kita ya. Dulu ada studi tour di Bali ya. Wah, nggak ikut itu. Oh ya, ikut ya. Nggak ikut. Karena beli kenari ya. Ya, namanya. Jadi dulu awalnya itu ada teman-teman boleh minta tolong buat difotoin. Oh gitu. Awalnya itu pakai HP, pakai kamera. Oh, udah pakai kamera. Ya, ada kamera teman kan. Ya udah tak fotoin gini. Kok fotonya bagus katanya gitu kan. Ah ya bener aja, aku cuma asal motret gitu kan. Iya. Itu minta terus difotoin, terus pulang dari situ ngulik lagi tentang kamera itu kan, terus rental buat belajar dan sebagainya. Terus ketika kuliah kan awalnya aku pengennya kuliah di seni rupa, tapi kebetulan malah jadinya pindah ke ilmu komunikasi. Mikirku nggak tahu kuliah komunikasi itu, mikirku ya kita belajar ngomong atau menyampaikan pesan gitu kan. Ternyata ada juga di namanya broadcasting. Di situ nanti dibelajarin buat bikin konsep visual, kamera dan sebagainya. Justru nyemplungnya di situ. Oh gitu. Tapi setahu tim kita ya Mas, kan ya. Udah cari-cari lah informasi mengenai Mas Dava. Kalau dari SMP sudah tertarik di situ, kok SMK-nya nggak ke situ Mas? Kayaknya Mas Dava peternakan. Iya. Apa Mas? Apa lupa? Iya peternakan. Iya peternakan. Kenapa nggak lanjut ke broadcasting? Kenapa harus ke peternakan dulu, habis itu balik lagi ke broadcasting? Nah itu kenapa tuh? Dulu jadinya gini Mas. Anggap aja saya bodoh ya memang ya. Karena kan saya dulu emang nggak suka sama sekolah soalnya kan. Nah aku masuk ke SMP yang bisa dibilang SMP unggulan ya, itu kan karena ya memang disuruh orang tua. Ada musik ini ya. Dulu kan gitu loh. Emang gitu ya. Dulu kan orang tua karena pengennya ya aku udah nggak minat sekolah lagi kan. Oh, niatnya emang nggak sekolah? Niatnya pengen ya langsung kerja apa gimana? Oh enggak, SMP kan sekolahnya pengennya ya dekat aja sama orang. Yang penting deket bisa pulang aja kan, kan gitu, langsung tidur gitu kan pengennya, karena emang ya semenjenuhkan itulah sekolah menurutku. Bahkan kamu tahu sendiri loh, sekolah buku isinya apa aja, gambar semua ya kan. Nah, Mas Dava itu orang paling unik di sekolah. Enggak gitu Mas. Nah sempat di suatu ketika emang di kelas 3 waktu aku temenan satu bangku sama dirimu kan belajar beneran itu. Karena kayaknya emang harus belajar nih buat gini-gini. Nah itu ternyata ya jenuh lagi. Terus akhirnya sekolah terbengkalai, terus kenal pacaran dan lain sebagainya. Udahlah pacaran juga dong. Siap. Buat apa sih gitu kan, ntar juga enggak jadi tukang matematika, enggak jadi guru dan lain sebagainya itu kan. Udah sekolah seadanya. Terus aku SMA kan juga ikutannya cuma teman-teman aja. Teman kan ada sekolah di SMA ini, ada ya di SMK ini, itu ikut. Termasuk dirimu juga kan tak ikutin. Di sini aja. Apa ya, Mas? Oh iya kan kamu ngomong di sini aja itu. Sekolahnya ada gini. Wah, ya wes ya apa tak coba. Ternyata ya berhubung karena emang nggak sekolah tuh ya nggak lama hanya diri mereka jalankan sini aja, prospeknya bagus, sekolahnya keren gini ya.
ya udah aku ikut di sana itu kan. Terus akhirnya sekolah di sana ya udah ini nggak jadi sekolah juga. Orang masuk di semester pertama ikut ospek aja aku udah males gitu kan. Apa sih bapak kayak gini ya memberontak aku kan. Ya udah sekolah cuman dapat ijazah saja dapat. Tapi lulus ya? Tapi lulus. Iya. Hitungannya kan beli ijazah. Benar. Ya toh. Tapi jangan gitu deh teman-teman. Memang Mas Dama itu Gitu ya. orang kreatif itu apa hidupnya. Hidupnya itu memang agak unik gitu loh. Tuh. Jadi teman-teman kalau yang belum bisa menentukan hidupnya coba Iya. deketin guru BK ya. Oh gitu. Ya karena guru BK kan dia menguasai dari psikologi juga kan. Oh. Kamu minatnya Saya apa? dulu sering masuk BK Mas. Ya. Jangan sampai di sini, Oh Pak. gitu. Ya itu namanya kan perjalanan Mas. Ya, perjalanan. Gak masalah. Dulu mungkin Mas Dava ya jalannya memang kurang bener lah. Ya. Kasarannya seperti itu. Tapi kan sekarang punya ya usahanya lumayan bisa menghidupi ya Mas. Ya. Buat sehari-hari cukup lah. Cukup. Alhamdulillah. Nah terus kenapa terus masuk ke lanjut studi lagi di sarjananya apa jurusan Mas? Aku broadcasting, Nah. komunikasi. Emang udah ada pandangan ke depan memang mau jadi bergerak di bidang film atau videografer atau audio atau dulu juga asal-asalan aku pengen coba ke sini gitu dulu nanti sambil jalan. Enggak kepikiran sih. Dulu tuh awalnya aku mau kuliah itu karena lihat kakak-kakakku ya kayak mbakku masku itu kalau kuliah temennya banyak. Bisa ini, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Cobalah aku kuliah. Saat itu kan aku masih jadi sini jalannya ya gambar-gambar sing di KVD itu loh. Tapi memang dari dulu udah suka ya? Ya dari dulu udah suka. Ya bergerak di bidang seni gitu. Ya terus akhirnya mikir ya gimana ya itu kan. Pilihanku kesenian saat itu kan diisi Solo. Isi Jogja. Oh Jogja. Ya isi Jogja kalau enggak ya kepepet di UNJ katanya ada seni rupa juga. Aku targetnya mah di seni rupa dulu malah. Iya. Terus enggak masuklah saat itu. Terus ada lagi di Jakarta namanya IKJ. Itu lebih keren lagi kan karena alumni-alumninya juga keren. Ternyata aku kan nggak tahu nggak ada yang ngarahin kayak gitu juga kan. Makanya semua teman ini bagus masukin aja itu kan. Mau masuk ke sana udah oke. Nah kok ternyata nggak kuat biaya Mas. Oh mahal. Mahal ya. Jadi ya udahlah. Pusing nih sempat. Ya udahlah nggak usah kuliah dulu aja ntar kerja dulu cari apa gitu kan selagi mikir cari temen lagi buat ngobrol kuliah tuh gimana aja itu kan cari lagi ternyata ada saudara ngomong coba kuliah itu loh ilmu komunikasi itu loh itu prospeknya bagus. Iya banyak lebar gitu lah jaringnya tapi kan komunikasi asik juga kuliah tapi kita belajar menyampaikan pesan istilahnya kita bisa ngobrol public speaking dan sebagainya gitu kan. Nah masuklah aku di UAD ini di kampus ini kan. Jadi kampus itu awal masuk asik banget nih ini kampusnya keren nih ospeknya enggak main-main juga kan. Ospek ngundangnya band-band gede ya Leto, Vira, Silon Seven kayak gitu keren gitu. Wadi. Woi. Nah di situ masuk ilmu komunikasi. Ketika masuk di Ilkom itu aku kaget lihat kakak tingkatku dengan kok dosennya dari seni semua itu kan terus kok ada cutting kok syuting film gitu kan. Tanya-tanya kok syuting film Mas kenapa gini-gini. Ya emang kita Ilkom kan salah satunya ada di sini broadcasting juga. Oh, berarti ada beberapa penjurusan yang ada beberapa penjurusan. Terus aku mikir lagi, wartawan tuh ya dari ilmu komunikasi dari ilmu juga komunikasi bisa. Iya. Terus aku mikir lagi, kayaknya diisi sama IKJ itu ada jurusan film. Kok ini di ilmu komunikasi juga ada film. Jadi film maksudnya sini apa komunikasi ya enggak gitu kan. Nah, dari situ cutting nanyain kamu mau di sini belajar di mana di kamera dan lain-lainnya karena aku pernah megang kamera Mas. Oh ya udah nggak apa-apa belajar dulu aja. Sama dosen juga untungnya dosennya welcome juga kan. Dari dosen coba ikutin syutingannya anak isi di sini, coba ikutin di sini project ini ya ikut saya dulu. Istilahnya aku nggak dibayar nggak apa-apa yang penting aku bisa ikut karena aku emang cari relasi ya. Ya karena menurutku aku menciptakan sesuatu itu bukan suatu kerjaanku jadi ketika aku nggak dapat video dan sebagainya ya udah apa salah karena aku seneng dulu gitu kan. Oh iya. Ya dari situ terus sama kakekku diajarin lagi coba kamu pikir daripada kamu ke kamera terus tahu-tahu besar apalagi dulu belum punya kamera karena punya SMA 2 itu ya udah kamu belajar coba nulis ide itu kan sama kakekku dibimbing sehari itu minimal 10 ide dalam 1 minggu dijadiin 10 naskah cerita dengan konsep yang sudah terperinci dan matang
Ya udah di situ tak bikin setiap hari. Ya udah sampai sekarang. Itu skrip buat apa mas? Video atau film atau apa? Kebanyakan buat film dan juga konsep-konsep kreatif lainnya juga. Short film berarti. Ya, short movie. Nah, berhubung berbicara mengenai film ya, Mas. Hmm. Dari Mas Dawa sendiri itu pernah ikut PH atau mungkin produksi film tuh apa aja Mas kira-kira? Yang mungkin bisa di-sharingkan teman-teman. Aku pernah ikut produksinya itu Mas. Dark Waking dulu. Yang video klip. Bukan, yang itu mini seriesnya Kala Awu. Oh, mini series ya. Iya. Iya, iya. Itu asik sih pengalaman sama teman-teman dari KJ itu proyeknya kan. Jadi di situ belajar lagi gimana ngedevelop script dan lain sebagainya, itu belajar di situ juga semuanya. Dari produsernya juga aku cara produksi dari keuangan dan sebagainya juga belajar dari situ. Wih, juga di keuangan juga diajari Mas? Iya, aku belajar di situ juga Mas. Oke. Nah kalau untuk dekat-dekat ini ada nggak Mas? Produksi rencana ke depan ikut kemana filmnya? Rencana Produksi film. pengennya itu sih ngebangun PH-nya sendiri aja. Wih, Mas. keren. Rencana ya. Semoga. Insya Allah Ya, bisa. Mas, rencana kan gratis. Betul. Rencana Cuman modalnya nggak gratis ya. Ya, benar. Karena nanti bisa namanya produk kita ada merintis. Nah, kita Siap. merintis pelan-pelan. Betul. Mas aku izin. Boleh Boleh, nggak? Boleh. monggo, silakan. Maaf ya Mas ya. Enggak apa. Oh ya sila, ini Mas. Kemarin kan tim kita juga udah sedikit riset lah mengenai Mas Dava. Nah ini katanya adiknya juga masuk di bidang ini Mas. Adikku Itu iya. emang ikut-ikut Mas Dava atau sesuai passion juga atau gimana itu? Tahu ya. Kalau kayaknya sih aku nggak tahu adikku pendapatnya gimana ya. Cuman dari waktu dia di pesantren kan di pesantren juga. Itu dia emang udah passion buat kuliah di kamera juga. Oh, tapi emang ada keturunan nggak sih Mas dari orang tua? Kok hampir mau ke situ semua? Dari orang tua juga emang ada di lingkup seni ya, kayak ibuku dulu bisa bikin kristik, batik, gambar juga, terus bapakku dulu juga main gamelan dan juga ngedalang juga, bisa ngedalang juga, cuman nggak laku. Pantesan kok dari Mas Dava sendiri, terus adiknya ada ketertarikan di seni itu kalau sekeluarga gitu biasanya ada keturunan sedikit dari band Mas. Oh iya? Ya karena apa ya, itu kan lingkungan ya, ya mungkin lingkungan orang tua gara-gara bergerak di bidang seni mungkin dari kecil Mas Dava mungkin sering diajak ikut, terus kan itu secara tidak langsung bisa merasuk ke dalam diri Mas, jadi ya istilahnya itu ada ilmunya, jadi Mas Dava jadi terbiasa lah, ya istilahnya gini, orang tua misal keluarga dokter, kebanyakan anaknya juga nanti ikut ke dokter, kan itu pohon tidak jauh dari jauh dari pohonnya, ya kan gitu. Peribahasanya seperti itu. Peribahasanya itu ya Mas. Ya, mungkin lanjut lagi mengenai tadi ya, film gitu. Nah seringkali itu film itu banyak, kalau syuting ya Mas, ini kita bicara syuting itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin horor. Nah aku nggak bahas horor sih karena mungkin tadi sudah diceritakan di sesi yang lain ya. Tapi itu banyak apa ya, kemoloran gitu loh Mas. Iya kan? Molor dari waktu. Nah itu gimana Mas untuk biasanya dari teman-teman PH atau produksi untuk mengatasi, karena kan itu menghambat produksi juga nanti. Nah nanti tayang ke bioskopnya juga, kalau ke bioskop ngaruh gitu kan Mas. Nah itu gimana sih? Itu kan biasanya udah dibikin timeline sendiri juga Mas. Jadi estimasi syuting itu kita semisal 3 hari nih. Itu nanti tayang di bioskop atau festivalnya itu tanggal berapa ya. Jadi udah itu ada di timeline. Misal editing semester sekian, ternyata ada yang retake atau pengulangan. Nah itu udah masuk di timeline-nya. Jadi kita nggak akan ngerusuh di bagian penayangan juga. Oh gitu ya. Berarti memang udah ada plan ABC ya untuk mengatasi. Udah ada. Nah mungkin selain Mas Dava ke film, nah beli visual sendiri sekarang lebih kemana Mas bergeraknya? Untuk beli visual sendiri kan sekarang baru di kebanyakan ya sekarang ya, kebanyakan baru di fotografi sih, sama mungkin video-video iklan UMKM kayak kemarin itu terakhir iklannya jamu sih. Nah ini teman-teman UMKM Klaten yang mau beriklan atau membuatkan iklan ya berarti ya, video iklan yang bagus lah pokoknya, seperti film, karena Mas Dava itu pengalamannya di film, jadi nanti teman-teman iklannya itu hampir mirip, ada dramanya mungkin ya, terus mungkin ada komedinya, itu bisa disetting nanti Mas Dava. Instagramnya Dava Yudhistira apa salah Mas? Sir Yudis. Nah Instagramnya Sir Yudis,
atau beli Instagram beli visual ada nggak? Oh, itu belum karena kita masih Oh, belum bikin di ada. plannya ya. Ya mungkin bisa kasih notice nih buat teman-teman yang mau buat iklan itu bisa ke Instagramnya Mesin Ya. Logis. Oke Mas, lanjut lagi. Untuk UMKM ya Mas dikit ya. Oh ya boleh. UMKM jangan kirim budget dulu karena kita menyediakan ngobrol dulu tentang konsep dan budget. Gitu Mas? Iya. Keren. Karena keren. UMKM itu kan mereka konsepnya ada yang memberdayakan orang sekitar. Jadi kita juga turut membantu mereka juga. Ya. Sebenarnya visi misi Mas Dava apa sih Mas? Kok bisa sampai berpikiran seperti itu gitu loh? Aku visi misiku gini Mas ya. Nyari barokahnya aja Mas. Karena gini pesannya ibuku ya, orang tuaku ya, itu nggak peduli untungmu berapa, yang penting berguna aja. Aku udah ngeliat kamu mahal-mahal, udah bayarin ini sekian dari lahirin sampai sekarang, kalau kamu nggak berguna buat yang lainnya ngapain? Soal rezeki ada lah pasti. Udah ada yang ngatur ya. Jadi ya teman-teman, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dava kalau ada yang mau buat iklan. Nah mungkin selain iklan UMKM atau buat produk brand apa lagi Mas? Sekarang juga itu Mas lagi fokus buat para teman-teman yang mau melegalkan sertifikat di entah konten kreator atau fotografi. Keren. Sekarang sejauh Mas kok bisa begitu? Itu alhamdulillah diamanai dari salah satu LPK di Jogja buat mengajar teman-teman ya. Walaupun aku sebenarnya nggak mentor guys. Iya, nggak tahu apa-apa itu kan. Apa secara teorinya agak bluk sebenarnya guys. Cuman ya udah tak ajarin praktiknya kayak gini, ntar bikinnya kayak gitu aja. Karena sertifikat PRSP juga penting juga buat mereka. Aku bulan kemarin juga baru dapat Mas. Oh iya, apa Mas? Iya, digital marketing. Wis keren Mas. Iya, baru aja sih. Lah tadi apa aja Mas Dava yang bisa mungkin dilayani dari Mas Dava buat teman-teman yang mau cari sertifikat, apa aja yang bisa dilayani Mas Dava ini? Yang bisa sekarang itu digital marketing, konten kreator, sama itu tour guide wisata. Tour guide wisata? Ya. Masa ada sertifikatnya Mas? Ada Mas, orang pemandu lagu aja ada kok. Oh baru tahu BNS maksudnya buat apa gitu loh? Kalau tour guide kita tinggal ya nggak usah pakai sertifikat lah, kita berangkat masa harus pakai sertifikat? Ya memang karena kan selain pengalaman ya, pengakuan dari itu juga masih ditanya kan. Bahkan sampai sekarang orang cari kerja kan ijazah juga dipertanyakan Mas. Oh iya. Itu juga sebagai pendampingnya ijazah, bahwasanya aku legal dan aku kompeten di bidang ini. Kalau untuk range harga Mas Nana buat teman-teman biar tahu itu kisaran berapa, nggak usah sakleknya aja tapi kisaran. Harga nggak orang ya, biasanya itu ada yang kisaran, ada yang jual 2 juta gitu kan. Apalagi kalau mungkin ada LSP yang mungkin lagi promo itu bisa sampai jutaan, ada kayaknya jutaan ya. Tapi paling nggak sih 2 juta sampai berapa juta gitu sih. Oh iya. Ya itu penting masuk ahli PNS karena zaman sekarang sih menurutku apapun keahlianmu kalau tidak ditampilkan di dalam bentuk kertas itu agak sulit pengakuannya. Ya. Gitu. Jadi bila itu tadi teman-teman kalau ada yang mau juga nanti bisa kontak langsung ke Instagramnya. Berarti itu di situ Mas Dava itu sebagai pegawai tetap atau freelance atau bagaimana? Aku panggil aja ketika ada yang butuh ya dia dipanggil kita sebagai instruktur aja. Wah, instruktur guys. Instruktur apa berarti? Konten kreator. Konten kreator, fotografi ada gitu. Oh, oke. Nah, mungkin selain itu ada lagi nggak Mas? Dari Bling Visual sendiri, dari pelayanannya visual sekarang apa aja? Bling Visual itu fotografi wisuda masih. Karena yang menghidupi kita dari waktu awal kuliah sampai sekarang, terus wedding dan pre-wedding pasti tetap. Oke, sebentar Mas. Kita bahas wisuda sebentar sih. Nah, kan wisuda itu Mas Dava fokus ke satu univ atau memang ambil beberapa univ? Karena aku melihat kalau memang kita ambil beberapa univ kan itu misal jaraknya jauh itu repot Mas. Ya. Kesana kesini kesana itu biasanya Mas Dava gimana? Itu semua univ. Cuman kan terus nanti mobilitasnya gimana? Ya itu kan nggak kita aja. Itu kita bagi buat teman-teman juga. Oh gitu. Jadi ketika teman-teman punya skill dan passionnya dirasa kita cukup, ya udah kita berangkatin itu. Oh gitu. Berarti Mas Dava itu menunjuk tim ya. Misal di univ A itu Mas Dava sendiri, di univ B nanti siapa gitu. Betul. Tapi itu nanti untuk fee-nya gimana? Pembagiannya apa dilimpahkan di temannya langsung atau ada pembagian? Ada pembagian. Biasanya kalau freelance di fotografi itu misal harganya 300 ya, nanti bagi 2.
Oh gitu. Ya 150 buat jasa fotografi, 150 buat kita yang mengedit nanti. Oh, sistemnya kerjasama kolaborasi ya? Kerjasama, iya. Iya, zaman sekarang gitu ya, Mas, Iya. kolaborasi kerjasama. Tapi masih bergerak di mana aja itu, Mas, univnya? Kalau untuk sekarang. Univnya sebenarnya seluruh Indonesia mau gerak. Apa iya, Mas? Iya, cuma untuk kali ini kan kebanyakan di Jogja, jadi Masih di Jogja ya, lingkup Jogja. Ikut Jogja. Untuk dekat-dekat ini ada ya? Oh belum ya, masih Januari. Masih Januari, masih ada. Jadi untuk dekat-dekat ini Kalau Januari wedding nih, Mas, biasanya. Biasanya Januari, wedding, Desember ini wedding. Ya. Awal tahun, akhir tahun tuh. Akhir tahun, nanti di prewedding juga ada. Oh gitu. Ada job lagi, Mas, prewedding kapan tuh? Prewedding besok pagi kebetulan. Besok pagi, Pak. Keren. Ini tanya kapan toh? Belum tahu. Belum tahu. Ayo. Ya pokoknya Ya, ini besok pokoknya lah. Mas Dava datang di sini. Besok paginya tag video, beliau foto ya, private ya. Foto video besok. Nah mungkin bisa jelaskan Mas mengenai pelayanannya untuk private yang didapatkan dari si customer atau kita sebagai minta jasa Mas Dava itu apa aja? Soalnya kita ada press list. Kalau minta foto aja itu biasanya bisa ada paket ya. Kita foto aja. Ada paket berapa lokasi juga, ntar durasinya berapa jam itu juga ada di press listnya juga. Terus nanti yang dapat dari itu seluruh alfil dari setiap session kita foto dari awal sampai akhir, terus ada foto editing juga. Kalau minta album custom itu juga bisa dialbumkan juga, cuman ya ada tambahannya ya gitu ya. Gitu. Terus kalau di foto video itu memang kita nggak sabar, karena kalau dari aku kan ngedirect foto sama video itu pasti beda, karena kan ada fotografer sama videografer yang jadi satu. Terus misal fotografernya ngedirect, ya udah kita ambil semuanya sekalian waktu ngedirect itu. Cuma kalau dari aku agak beda. Misal di lokasi A ini, kita ambil foto dulu ya Kak ya, karena kan setting rasionya beda. Foto itu aku pakainya 3:2, kalau video 16:9. Ini pakai ini dulu, kita ambil foto dulu, nanti habis itu baru video ambil beberapa shoot ya Kak ya, di situ dulu. Jadi kualitas video sama foto itu nggak bercampur ketika kita ngambilnya. Keren. Memang udah proper sih Mas Dava ini. Bukan. Tapi sering Mas, seminggu-minggu gitu private, foto private. Enggak mesti sih Mas. Kalau rame bulannya nikahan, rame lagi. Kadang itu kan selain foto produk juga ada foto produk dan foto model dan sebagainya. Oh iya benar. Nah, baju itu. Cuman juga ada juga yang benar-benar dari Jakarta datang ke kami, itu juga ada. Foto Mas? Ya, kok foto jauh-jauh video gitu loh? Maksudnya jauh-jauh dari Ya. Jakarta, kenapa enggak? Pasti di sana kan ada agensi atau yang bekerja di bidang seperti Mas Dava itu banyak, kenapa harus di Jogja? Itu cari apa namanya wisatanya? Ya. Maksudnya background dari fotonya atau gimana? Mungkin pertama cari tempatnya juga. Tempat ya, buat foto ya. Terus baru nyari fotografernya yang cocok di Jogja itu mana sih gitu kan. Nah kebetulan kan aku kan nggak yang banyak iklan di Instagram, karena yang banyak itu paling di Instagram pribadiku malah kan foto-foto ya itu kan aku aktif juga ya ini juga Mas. Banyak kan juga kayak omongan sih, aku habis motorin sudah ini, wah keren Mas gini ini, ngomongin sama temennya, baru nanti DM di Instagram atau ke WA langsung, biasanya gitu. Karena baru kepikiran buat Instagram ya Baru-baru aja ya. Ya mungkin semoga segera ya. Nanti teman-teman bisa follow. Aku kepo ini sih Mas sebenarnya. Kegiatan seperti itu atau usaha seperti itu ada komunitasnya nggak sih Mas? Jadi kita bisa saling tukar pikiran antar pengusaha yang bergerak di bidang fotografi kayak gitu, sebenarnya ada nggak sih? Komunitas tuh di Jogja ada Mas? Ada ya? ya? Komunitas itu ya. Di Jogja itu namanya FWJ kalau nggak salah. Foto wisuda Jogja itu banyak. Di situ nanti mereka saling lempar job juga. Misal ini nggak musuh-musuhan malah. Enggak, malah di Jogja itu enggak Mas. Kadang kan sekarang pengusaha-pengusaha tuh tak delin-delin dulu biar orderannya dapat ke kita. Enggak gitu ya berarti ya? Kalau di Jogja itu dibagi. Misal kayak vendor. Sehat. Itu kan dapat 80 klien. Mereka sendiri kalau ngayai atau sulit. Susah kan, makanya dibagi sama yang sampai pasti gitu. Berarti solid ya? Iya, makanya di Jogja bisa disebut kota pajak itu karena itu. Kita mau belajar sama siapa aja, gas. Ya. Ini pertanyaan terakhir sih Mas. Karena ya udah cukup lama bahasanya. Bentar. Masih bentar. Iya. Kurang lama. 8 jam lah. Ini sih aku tanya Mas Dava mengenai, kan sering Mas Dava itu foto brand, foto model, private dan lain sebagainya, wisuda. Nah, apa Mas Dava juga pernah foto di bidang olahraga Mas?
Yang aku lihat tuh telenya tuh panjang itu. Ya, benar. Nah itu pernah belum? Pengalamannya udah pernah belum bergerak di situ? Itu kalau di spot belum sih Mas malah, karena Belum ya. apa ya, aku belum bisa menjiwai di ranah sport juga. Tapi skillnya sama beda sih seperti itu. Fotografi itu setiap bidang itu kayak private sama wisuda sama mungkin foto brand sama foto produk itu skill yang diperlukan beda atau sama? Kalau dasarnya sih mungkin sama, main di segitiga exposure-nya pasti sama, cuman adrenalin di setiap jobnya itu kan pasti beda Mas. Oh iya. Kayak di manten itu kan pasti kita sajat terus cepet karena itu momen sakral dan nggak bisa diulang lagi itu kan. Terus kalau di wisuda itu ya emang kita harus ngasih, emang fotonya harus bercerita karena itu ada momen happy, momen harunya juga, masuk di pernikahan juga. Terus kalau di sport itu kan gimana caranya kita menangkap mereka itu yang energik ketika memainkan suatu olahraga. Nah itu aku belum dapat feelnya di situ. Cara menjiwai di sportnya juga belum dapat sih. Alatnya juga mahal ya Mas. Ya kalau untuk sport lumayan mahal gitu juga. Juga pernah lihat yang lain satel itu harganya Pak udah kayak motor, satu motor. Ya. Ya mungkin itu aja ya Mas Dava. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dan bertemu lagi dengan teman-teman pemuda yang memang merintis seperti Mas Dava. Ya kita doakan aja Mas Dava usahanya sukses selalu, sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya Mas. Mungkin cepat rapi juga karena sering foto private. Takutnya pengen Mas. Sering private. Besok pengen ya itu semoga dilancarkan rezeki dan jodohnya. Ya kita kameramennya kedua ya nggak sih. Itu kan mendoakan juga. Amin Mas Dava. Ya untuk teman-teman semua kita ambil sisi positifnya, belajar dari perjuangan merintis tadi Mas Dava dalam membentuk suatu usaha besar apa kecil ya? Kecil ya Mas, baru merintis ya. Usaha kecil menuju besar di tahun ini, semoga beli visual teman-teman bisa ambil yang baiknya, buruknya kita buang dan tunggu lagi di episode-episode selanjutnya untuk bertemu dengan pemuda-pemuda hebat dan sedang merintis di program Meraba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.